Yang saya hormati Dewan Guru, terima kasih atas kedatangannya. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang ada di sekolah. Tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu semuanya, untuk kelancaran acara hari ini dan semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat, ada baiknya kita buka acara pada pagi ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Dondong 04 kepada Bapak Suruto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi nikmat-nikmat kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa mengadakan suatu kegiatan. Dan tak lupa sholawat salam kita sanjungkan kepada Junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya. Bapak Ibu guru yang berbahagia dan yang saya hormati, untuk kali ini kita bertemu, kita ingin menyampaikan ada beberapa hal tentang tugas kita sebagai guru di sekolah ini. Tentunya kita semua harus memberikan hal yang baik, hal yang positif pada siswa. Maka dari itu kita jangan lupa tentang berpedoman pada kepemimpinan kita. Kita harus punya jiwa dan pemimpin yang baik. Kita bisa meneladani pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu sehingga kita bisa bekerja di sini dengan baik. Terutama kita sebagai guru, kita harus bisa menjadi suri teladan bagi siswa-siswanya. Tentunya dengan tetap tidak memaksakan siswa untuk meniru kita, tapi kita memberikan contoh-contoh atau kita berbuat dalam hal-hal yang baik-baik di depan kelas maupun di lingkungan. Sebab kita guru itu sudah otomatis menjadi pemimpin di dalam kelas maupun di lingkungan kita. Jadi kita menjadi satu, kita menjadi suri teladan. Yang kedua, kita bersama-sama anak belajar bersama, membimbing bersama di situ dengan tidak memaksakan sehingga tidak membunuh kreativitas anak, bahkan kita menghidupkan kreativitas anak dalam berpikir, berbicara dan dalam berbuat. Kita bersama-sama begitu Bapak Ibu Guru. Itu jadi ingat ya, kita jiwa pemimpin kita Kiai Dewanto ingat sosundurdo ingat dia mangkaso ini. Dan di belakang kita selalu memberi motivasi sport supaya anak-anak kita selalu semangat dalam belajar, dalam melakukan kegiatan, baik itu kegiatan yang sifatnya secara edukatif maupun keagamaan dan yang lain-lain. Kita tidak boleh anak menjadi putus asa atau malas dalam melakukan kegiatan, dan juga prinsip kita
anak selalu bergembira. Begitu dimanapun, karena kita sudah profesi, ya sudah profesi guru, yang hal itu mau tidak mau ya kita selalu dilihat baik oleh siswa, oleh masyarakat, dan lingkungan, juga oleh teman-teman dan oleh para pemimpin kita dinilai dan sebagainya. Begitu tindakan-tindakan kita untuk memberi contoh supaya anak didik kita selalu berbuat baik, selalu berbuat yang terdepan dalam hal yang positif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak atas sambutannya. Hari ini saya mau membahaskan materi modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di sekolah. Mohon maaf, saya berdiri di sini bukan berarti saya itu lebih pandai daripada Bapak Ibu, atau saya lebih suhu. Kita di sini belajar secara bersama-sama, ya. Pada kesempatan kali ini ada 6 bagian yang akan kita bahas. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Bab yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, tentang keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, sebelum masuk ke materi, saya mau memberikan speaking, ya, supaya agak rileks. Oke, saya minta semuanya berdiri. Jadi satu di depan sini, ya. Kita akan bermain speaking tangkap Eli. Mungkin sudah pernah mendengar atau pernah mempraktekkan, Bapak Ibu? Belum. Oke. Begini, kalau nanti saya bilang Eli, kalau panjenengan mendengar kata Eli, nanti kalian menangkap tangan sebelah kanan. Nah, tangannya begini. Tangan kanan seperti ini, tangan kiri yang siap menangkap. Berarti tangannya Pak Nur di bawah tangannya Bu Nida. Nah, begini. Nah, nanti kalau saya bilang tangkap Eli, cepet-cepetan nangkap ini. Mulai saja. Di suatu pinggir kota, hiduplah sepasang suami istri. Mereka memiliki 4 orang anak. Anak yang pertama bernama Ella. Anak yang kedua bernama Elo. Anak yang ketiga bernama Eli. Bagus, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Ternyata konsentrasinya meningkat, ya, setelah 2 kali percobaan. Konsentrasinya meningkat. Berarti kalau konsentrasinya meningkat, sudah siap untuk menerima pengimbasan. Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali. Materi yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini Bapak Ibu guru semua, sebelum ke materi lebih lanjut, ada satu percobaan, ya. Saya minta tolong 2 orang guru untuk maju melakukan kegiatan cobalah buka. Guru A berarti Bu Linda yang banyak uang, memegang barang yang berharga, boleh uang, boleh HP, boleh cincin yang menurut Bu Linda sangat berharga. Terus guru B berarti Bu Nana mencoba membuka kepalan tangan ke arah tangannya Bu Nida. Boleh menggunakan berbagai cara, bisa mulai rayuan, bujukan, mengiba, atau bahkan mungkin dengan ancaman. Silakan.
dari ibunya. Ini kan punya aku. Buat aku. Nggak boleh. Ini kan milik aku. Aku bareng-bareng aja ya, kita kan bestie. Aku nggak mau. Ini kan punya aku. Nah, aku nggak mau sama kamu, mainan sama kamu nggak mau. Dan ini kan punya aku. Dan Besok? aku mau bawa pulang. Kalau kamu nggak betul nggak mau ini, nggak mau. Ya udah, aku besok nggak mau main ke rumah kamu lagi. Nggak mau. Ya terserah kamu aja. Ya udah, aku mau bilangin sama orang tua aku, kamu tuh nakal, biar kamu dipukul. Ya udah nggak apa-apa ya. Udah, aku nggak mau temenan sama kamu. Udah. Terima kasih Bunda dan Bu Nana. Tepuk tangan. Actingnya luar biasa. Ya. Bapak Ibu semua, tadi kita sudah mencoba game Cobalah Buka. Nah, Bu Nida tadi memegang sebuah benda yang berharga, ya, yang menurut Bu Nida itu sangat berharga sehingga tidak mau dipertontonkan atau diperlihatkan kepada Bu Nana. Walaupun Bu Nana sudah merayu, menghibah, bahkan mengancam, tapi Bu Nida tetap kekeh mempertahankan genggaman tangannya. Oke, berarti tadi menunjukkan bahwa kendali kontrol seseorang itu ada pada siapa, Bapak Ibu? Apakah bisa dikendalikan oleh orang lain atau oleh diri sendiri? Iya, berarti oleh diri sendiri. Sama seperti murid kita, ya, kita tidak bisa mengontrol muridlah yang bisa mengontrol diri sendiri. Namun ada miskonsepsi ya, atau pemahaman yang salah tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Guru berpendapat bahwa guru itu bisa mengontrol tingkah laku murid. Nah, ternyata salah, Bapak Ibu. Yang bisa mengontrol murid itu sendiri. Tadi kita sudah buktikan dengan percobaannya Bu Nida. Yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketika kita memberikan penguatan sanjungan kepada murid yang tujuannya baik, yaitu supaya bersemangat, kita memberi hadiah supaya mereka rajin, ternyata itu hanya ilusi sesaat, ya, untuk tidak efektif untuk kedepannya. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa, dan itu salah, ya. Nah, itu tadi beberapa tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, yang pertama itu ada realitas atau kebutuhan kita sama. Kita menganggap bahwa semua orang itu memiliki kebutuhan yang sama seperti kita. Kita, teman kita, anak didik kita, ya, kita anggap semuanya sama, memiliki kebutuhan yang sama. Ternyata itu salah. Dan sekarang sudah dibenarkan. Ada teori terbaru namanya teori kontrol. Dalam teori kontrol itu menyebutkan kebutuhan setiap individu itu berbeda. Kedua, semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata itu salah. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya. Orang lain itu memiliki pandangan yang berbeda dengan kita. Kita tidak berhak memaksakan untuk menyamakan pandangannya seperti kita. Untuk yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau dalam teori stimulus atau respon, ya, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Anak yang melakukan kesalahan atau melakukan perilaku buruk dalam kelas, pasti kita anggap itu salah. Tapi pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ketika anak di dalam kelas itu lari-lari, ngobrol, pasti ada tujuannya, Bapak Ibu. Mungkin anak itu bosan dengan pelajaran kita,
yang hanya menerangkan saja. Selanjutnya, pada teori stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, dan teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kebalikan yang atas tadi. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau pada teori stimulus respon. Kalau pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Disiplin positif. Kalau menurut Bapak Ibu, disiplin itu erat kaitannya dengan apa? Peraturan, ya kan? Tepat aturan. Disiplin masuk sekolah, disiplin mengerjakan tugas. Di budaya kita masih berpendapat bahwa disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Padahal disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai itu disiplin sesungguhnya, ya, bisa menggali potensi yang ada di dalam diri untuk menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Nah, nilai-nilai kebajikan, mungkin Bapak Ibu guru sudah pernah mendengarkan. Bagi yang kurikulumnya Merdeka pernah mendengar nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan ini dikenal di dalam profil pelajar Pancasila, ya, atau disebut dengan P5. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, cara menghafalkannya gampang, Bapak Ibu. Ada nyanyiannya dan ada gerakannya supaya kita cepat menghafal. Mungkin ada yang sudah hafal, Bapak Ibu bisa membantu saya. Nanti teman yang lainnya nanti bisa menirukan gerakannya. Bu Tuti? Oh ya, boleh silakan maju Bu Tuti. Bapak Ibu boleh berdiri. Nanti mengikuti gerakannya Bu Tuti sambil bernyanyi bersama-sama, ya. Ya, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih Bu Tuti dan teman-teman. Nanti bisa dipraktekkan di dalam kelas dengan murid-muridnya. Oke, selanjutnya bab yang kedua tentang motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ketika kita melanggar hukuman, kita berpikir apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Berarti itu teori tentang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Selain imbalan mungkin juga pujian. Kita misalnya disiplin, melakukan disiplin mengerjakan tugas, disiplin tepat waktu. Kita mengharapkan pujian, kita mendapatkan imbalan, kita mendapatkan reward. Berarti nanti masuknya yang kedua. Kata-katanya begini, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, yang ketiga ini kata-katanya begini, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, untuk nomor 1 dan nomor 2 itu motivasinya masih berasal dari luar dirinya sendiri atau motivasi eksternal. Karena yang
Bapak Ibu sudah melakukan yang nomor berapa? Atau 3 semuanya di sini? 3 ya, alhamdulillah. Kalau 3 berarti luar biasa ya. Karena motivasinya sudah muncul dari dalam diri sendiri. Tidak perlu orang lain untuk memuji. Selanjutnya, nah, perbedaan hukuman atau penghargaan dengan konsekuensi nih. Kita yang sering memberi hukuman dan kita yang sering memberi penghargaan terhadap muridnya. Yang pertama, hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Yang kedua, konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, tapi tidak ada kata menyakitkan. Nah, yang kedua, hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang cukup lama. Ya, kadang kata-kata kita yang tanpa sengaja kita lontarkan kepada murid juga membuat sakit hati, apalagi disertai dengan hukuman fisik. Itu akan mencederai mereka dan akan tertanam di hati mereka sampai kapanpun. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang relatif singkat dibandingkan dengan hukuman. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Tapi kalau konsekuensi itu anak bisa menumbuhkan rasa untuk menghargai disiplin. Selanjutnya, kalau hukuman itu menyebabkan paksaan, ya, memaksa anak-anak kita. Kalau konsekuensi, stimulus atau tanggapan. Selanjutnya, hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Oh iya teman-temanku, sudah mengerjakan PR semua. Kita kan sudah buat kesepakatan. Besok saya juga mengerjakan PR lah. Karena apa? Saya sudah buat kesepakatan. Saya juga malu. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman membuat anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, hukuman bisa menyebabkan marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi dapat menyebabkan kehilangan hak, dan dibuat tidak nyaman, diasingkan, sifatnya hanya sementara. Konsekuensi kalau sudah selesai ya udah tidak ada meninggalkan bekas, beda dengan hukuman. Nah, sekarang kita bahas dampak penghargaan. Nah, Bapak Ibu, mungkin selama ini kita menilai kalau kita memberikan penghargaan, kita memberikan reward, kita memberikan hadiah kepada anak didik kita, kita berpikir dampaknya bagus supaya mereka semangat, supaya mereka bisa mengikuti pelajaran dengan gembira. Ternyata ada pengaruhnya dalam pemberian penghargaan. Pengaruh yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang berharap terus. Yang kedua, penghargaan menghukum atau kalau kecewa, penghargaan itu juga bisa menghukum. Misalnya si A kemarin ranking 1 kita puji-puji. Nah, mungkin karena ada sebab sakit apa-apa nilainya turun. Nah, kalau kemarin dipuji-puji karena rankingnya 1, sekarang turun, dia merasa terhukum. Kenapa? Harusnya aku dipuji nih, gara-gara aku sakit, jadi saya tidak mendapat pujian. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan atau mengharap imbalan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif karena melakukan jika dihargai saja. Kalau tidak ada hadiahnya, tidak ada rewardnya, tidak dikasih bintang sama guru, tidak melakukan hal yang baik. Terus penghargaan juga merusak hubungan. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Nah, kalau misalnya diberi tugas, Bu, ini nanti kalau yang baik dikasih uang nggak Bu? Dikasih hadiah nggak Bu? Enggak, hari ini kan enggak lah. Ya wis, saya mengerjakannya suka-suka lah. Hari ini nggak dikasih hadiah aja sama Bu Guru. Gitu. Jadi itu akan menurunkan kualitas anak yang mungkin kemarin
mungkin ketika pelajaran gambar hasilnya bagus, kenapa mengharap hadiah nih dari bu guru? Ketika bu guru lupa tidak memberikan hadiah, dia mengalami penurunan kualitas. Yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, itu sangat penting motivasi intrinsik ya. Yang dibutuhkan itu motivasi intrinsik. Kalau yang tadi atas hadiah kan motivasi ekstrinsik. Nah, kalau anak-anak sudah terkurang inovasi intrinsiknya, maka kan semaunya sendiri. Selanjutnya ada berapa pertanyaan. Bapak Ibu nanti bisa menyebutkan nomor 1 itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah". Menurut Bapak Ibu nih, itu masuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kayak nomor 1 kita kunci jawabannya hukuman. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, nomor 1 tadi hukuman, nomor 2 juga hukuman. Oke, nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman juga. Oke. Terus yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, nanti kita cocokkan jawabannya lagi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Si Rafa lagi lari-lari di dalam kelas, nyenggol air minum temannya. Bu Akin menyuruh Rafa membersihkan. Berarti menurut Ibu dan Bapak Guru itu konsekuensi ya. Terus murid disuruh untuk melepas sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita lihat yang terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Ini agak mirip ya dengan yang nomor 2 tadi ya. Konsekuensi, bisa buat pemanasan bisa. Oh iya, oke. Karena tadi alasannya jawabannya luar biasa. Kita cocokkan dengan jawaban saya. Nomor 1, mencatat 100 kali dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi". Kalau Pak Guru memberikan arahan seperti ini, pasti bukan hanya terlambat 1 kali Bapak Ibu. Sebagai seorang guru, kalau terlambatnya baru 1 kali, pasti memaklumi, gitu pembuatan. Tapi kan berulang kali sudah diberitahu, sudah dinasehati, kok tiap hari seperti itu, ya melakukan hal yang sama terus-terusan. Nah, itu namanya konsekuensi. Nomor 1 tadi jawabannya yang betul adalah konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Betul tadi seperti yang disampaikan Pak Nur. Kalau nomor 2 itu hukuman karena tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Yang ketiga juga sama, murid diminta untuk push up. Nah, mungkin kalau waktu pelajaran olahraga nomor 3 itu mungkin tepat. Tapi kalau untuk pelajaran matematika, agama, bahasa Jawa itu kurang tepat. Itu masuknya pada hukuman. Terakhir, mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu konsekuensi. Ya, jadi ketika kita memberikan satu tindakan kepada murid kita, kalau masih ada hubungannya dengan pelajaran, dengan materi, itu konsekuensi. Kalau tidak ada hubungannya, seperti nomor 2, lagi pelajaran bahasa Jawa, anak didik kita terlambat, lari di lapangan basket 2 kali, kan itu tidak ada hubungannya dengan bahasa Jawa, itu namanya hukuman. Dan sedangkan yang terakhir, kalau pelajaran PJOK disuruh lari, disuruh push up, itu sesuai dengan materinya, ya. Berarti tadi yang keliru hanya 1. Luar biasa pemahaman Bapak Ibu ya. Walaupun
tadi ada yang salah satu tidak apa-apa, wajar, ya. Tandanya dari ke 6 soal yang saya berikan, berarti hampir semuanya bisa menjawab dengan benar. Oke, luar biasa. Lanjutnya, 9 ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, untuk menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Sedangkan yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kita benahi itu karakternya, bukan tindakan anaknya. Supaya apa? Supaya anak tersebut ada perbaikan karakternya, bukan pada efek jerahnya. Terus fokus pada solusi. Nah, pada restitusi ini fokusnya mencari solusi, bukan memberi hukuman, bukan memberikan efek jerah, tapi solusi. Kira-kira kalau murid kita terlambat, murid kita suka bikin onar, kita tawarkan solusi, atau mereka yang membuat solusi sendiri. Supaya apa? Memperbaiki karakternya. Yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika ada murid kita yang salah, bukan semakin jauh atau semakin dalam melakukan kesalahan, tapi kita tuntun mereka supaya apa? Bisa kembali lagi ke jalan yang benar. Ada perbedaan identitas gagal dan identitas sukses. Kalau identitas gagal itu identik dengan hukuman. Kalau hukuman tadi kita sudah bahas, suatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau identitas sukses bisa merujuk pada konsekuensi ataupun restitusi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi merupakan suatu pilihan. Yang kedua, kalau hukuman itu menimbulkan rasa tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang, bahkan sampai tua pun bisa mengingat. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktunya pendek. Nah, sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Bedanya kalau restitusi itu menguatkan. Yang ketiga, hukuman, korban mendapat keadilan. Sedangkan konsekuensi, korban bisa diabaikan. Pada restitusi, korban mendapatkan gantinya. Terus hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Yang mendapat hukuman, anak tersebut akan tersakiti hatinya. Untuk konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman, hanya dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, murid atau anak mendapat penguatan. Tadi ketika anak salah, terlambat, bukan kita memberi hukuman, bukan kita marahi, tapi kita ajak untuk berdiskusi mencari jalan keluarnya. Materi yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu mungkin di kelas sudah pernah membuat keyakinan kelas ya, dari kelas 1 sampai 6 saya yakin semuanya membuat keyakinan kelas. Terus lalu apa bedanya antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Nah, di sebelah kanannya Bapak Ibu itu sama-sama tulisannya kesepakatan kelas. Kanannya kesepakatan kelas, kiri kesepakatan kelas. Tapi di antara kanan dan kiri itu ada yang peraturan, ada yang keyakinan. Nah, saya baca yang sebelah kanan. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kira-kira itu masuk keyakinan apa peraturan? Keyakinan. Oke. Kalau datang tepat waktu mengucapkan salam, peraturan ya. Betul. Kami murid yang semangat belajar, keyakinan. Menjaga kebersihan sekolah, peraturan. Kami murid yang peduli dengan teman-teman, keyakinan. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, peraturan ya. Jadi bedanya kalau peraturan itu mungkin kalau peraturan itu yang membuat hanya satu pihak,
atau pihak guru. Sedangkan kesepakatan atau keyakinan kelas kita buat bersama-sama, maka di situ ada kata kami. Kami berarti saya sebagai guru dan anak-anak. Ya, ada penggunaan kata kami. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami misalnya warga kelas 6 menjaga kebersihan kelas. Kami warga sekolah yang SD Negeri 4 menjaga kebersihan kelas. Itu namanya keyakinan karena dibuat oleh dua pihak atau secara bersama-sama. Itu tadi bedanya keyakinan sama peraturan. Mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan saja? Nah, coba kita pikirkan, mengapa kita harus memakai helm saat berkendara? Tujuannya apa, Bapak Ibu? Iya, supaya mentaati peraturan, ya benar. Ada lagi alasan lain? Iya, untuk melindungi diri, betul sekali. Yang pertama karena kita taat aturan, yang kedua untuk kebaikan diri kita sendiri. Nah, terus mengapa harus datang tepat waktu saat kegiatan? Supaya apa? Bisa mungkin supaya tidak ditegur panitia, atau mungkin supaya tidak jadi bahan olok-olokan orang lain, atau mungkin supaya acaranya berjalan lancar. Nah, kalau saya menyebutkan supaya tidak ditegur panitia, berarti kan tadi kita sudah membahas motivasi ekstrinsik dan intrinsik ya. Kalau supaya tidak ditegur panitia, berarti motivasinya berasal dari mana? Iya, dari luar diri kita, eksternal ya. Tapi kalau supaya aku datang tepat waktu supaya acaranya berjalan lancar, berarti itu motivasi apa? Iya, internal dari dalam diri sendiri. Keyakinan lebih menggerakkan seseorang daripada peraturannya. Karena apa? Karena kita sepakati bersama kedua belah pihak, tidak hanya satu pihak. Mungkin Bapak Ibu pernah mempraktekkan ya yang keyakinan kelas, dan dampaknya menurut saya ini sangat terlihat. Saya pernah mengalami ya, ketika sedang latihan menyanyi, kita buat keyakinan bersama. Kira-kira apa nih yang akan kita lakukan selama kita buat keyakinan? Selama kita latihan nyanyi, apa yang tidak boleh? Misalnya sesama teman tidak boleh saling mengganggu, atau saat latihan kita dilarang bercanda, dan itu terbukti Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu bisa terapkan di kelas. Sebelum pembelajaran kita buat keyakinan kelas dulu. Setiap kita mulai pelajaran, kita bisa mulai terapkan keyakinan kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas 6 di tepat waktu. Kalau ini sih bukan keyakinan ya, ini peraturan. Nah, pada tepat waktu menjaga kebersihan. Nah, kalau misalnya keyakinan kelas kan kami warga kelas 6 hadir tepat waktu. Terus kami warga kelas 6 jaga kebersihan kelas dan sekolah. Kalau yang tadi di depan itu peraturan. Nah, itu tadi Ibu yang materi yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan bermacam-macam. Ada contoh nih. Contoh kasusnya Ibu Ambar. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Nih, sebagai Bapak Ibu guru yang sudah bertahun-tahun mengajar, pasti tahu alasannya atau pasti memiliki pendapat nih. Kira-kira yang dilakukan Doni itu alasannya kenapa ya? Tidak membawa. Kenapa ya ganti? Tidak membawa
membawa bekal. Tidak membawa bekal alasannya, boleh. Terus apalagi mungkin ada alasan lain, berarti dia membutuhkan makanan ya. Kalau tidak membawa bekal, lapar ya betul. Mungkin ada yang lain. Mungkin kalau di rumah sudah makan, oh Doni tetap saja ngambil makanan temannya. Berarti apa? Kebiasaan, iseng ya. Oh minta ditegur, berarti cari perhatian. Ya boleh. Tadi ada alasannya mungkin belum makan, berarti butuh makan. Kedua iseng. Ketiga mungkin butuh ini apa teguran, berarti butuh dia cari perhatian. Ya caper. Nah, oleh guru, kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kepriwe caranya? Bagaimana caranya orang itu bisa hidup? Yaitu dengan apa? Dipenuhi kebutuhan pangannya, dipenuhi kebutuhan ya sandang, papan, kesehatan. Nah, yang dilakukan Doni itu tadi adalah kebutuhan bertahan hidup. Apa? Karena dia lapar ya. Karena dia lapar jadi butuh makan, minta makan ke temannya. Terus betul yang dikatakan Bu Siti, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di rumah mungkin bapak ibunya sedang sibuk bekerja. Di sekolah jailah supaya nanti diperhatikan Bu Guru aku jahil sama teman-temannya, padahal di rumah sudah makan. Tapi yang ditegur sama Bu Siti, dielus-elus, gegere, diusap kepalanya, anak itu akan merasa senang, anak itu akan merasa puas. Nah, berarti si anak tersebut butuh. Nah, kepriwe caranya? Bagaimana caranya orang itu bisa hidup? Yaitu dengan apa? Dipenuhi kebutuhan pangannya, dipenuhi kebutuhan ya sandang, papan, kesehatan. Nah, yang dilakukan Doni itu tadi adalah kebutuhan bertahan hidup. Apa? Karena dia lapar ya. Karena dia lapar jadi butuh makan, minta makan ke temannya. Terus betul yang dikatakan Bu Siti, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di rumah mungkin bapak ibunya sedang sibuk bekerja. Di sekolah jailah supaya nanti diperhatikan Bu Guru aku jahil sama teman-temannya, padahal di rumah sudah makan. Tapi yang ditegur sama Bu Siti, dielus-elus, gegere, diusap kepalanya, anak itu akan merasa senang, anak itu akan merasa puas. Nah, berarti si anak tersebut butuh kebutuhan yang tercukupinya, yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya kesenangan. Nah, ini kalau sudah makan di rumah mungkin sudah sanggup, tapi kok tetap jahil, lari-lari ngambil bekal, terus ngedeki teman-temannya. Mungkin yaitu dia butuh rasa kesenangan, karena namanya anak kecil itu memang sukanya memang apa ya, tahap permainan. Jadi dia asik tuh usil dengan temannya lari-lari, usilin temannya. Berarti yang dibutuhkan oleh Doni itu kebutuhan kesenangan. Yang berikutnya kebebasan. Nah, contoh kebebasan berarti mungkin begini, di rumah si Doni tadi makannya sama tempe, tiap hari tempe mulu, atau mungkin di rumah sama ayam. Ayam terus bosan. Tidak hanya Doni, kita sebagai orang tua tiap hari makan tempe terus juga bosan, makan ayam terus juga bosan. Lihat menunya temannya nugget. Aku mintalah, karena aku belum pernah nggak pernah dikasih nugget sama ibunya. Nah, berarti kebutuhan yang ingin dicukupi Doni adalah kebutuhan kebebasan. Karena apa? Bebas memilih. Sebetulnya aku nih suka nugget, kok nggak dikasih ayam terus. Nah, jadi di sekolah dia jahil ke temennya. Terus yang terakhir kebutuhan penguasaan. Tidak hanya anak kecil, tidak hanya murid kita juga kadang memiliki rasa kebutuhan penguasaan, merasa berkuasa, merasa lebih dari teman-temannya, ya. Seperti ada tadi cerita Doni, dia sudah makan, makanannya enak-enak di rumah, tapi dia ingin membuktikan ke temannya bahwa aku ini
geng di sekolah ini. Nah, berarti si Doni itu dia membutuhkan kebutuhan penguasaan. Nah, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, tidak hanya pada anak kecil, tidak hanya pada anak didik kita juga membutuhkan. Yang pertama, bertahan hidup. Kita butuh makan, butuh minum. Oke, boleh karena kita lagi membahas kebutuhan manusia, boleh disambi snacknya, boleh minum, boleh makan, nggak apa-apa Bapak Ibu. Selanjutnya kebutuhan kasih sayang. Tidak hanya anak-anak, kita juga butuh kasih sayang. Kita membutuhkan kasih sayang dari orang lain. Ada kira-kira Bapak Ibu di sini yang tidak memerlukan kasih sayang? Saya tidak ada. Pingin disayang pasangan, pingin disayang anak-anak, pingin disayang rekan kerja, ya apa tidak? Ya, kalau kita ibarat ini hidup tanpa kasih sayang ibarat sayur tanpa garam, hidupnya hambar, ya, karena tidak ada cinta di dalam hati kita. Nah, kita pasti akan kosong karena tidak ada cinta. Yang ketiga, kesenangan. Sama seperti anak-anak, kita juga butuh kesenangan dengan ngobrol bersama teman, curhat, jalan-jalan bareng, nongkrong bareng, itu merupakan suatu wujud kesenangan. Terus kebebasan. Kebebasan kalau pada diri kita mungkin ini kalau udah selesai kita mengajar, penat, ya kita jalan di sekolah, kita bebas melakukan kegiatan apa yang positif, misalnya senam atau mungkin arisan. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah, ini nanti Bapak Ibu guru bisa menilai diri sendiri nih. Kira-kira dalam 5 posisi kontrol ini saya masuk di mana? Yang sudah saya lakukan ini posisi yang mana? Nah, namun sebelum masuk ke pembelajaran, kita menyimak video berikut. Ini paginya mau dibawa kemana Pak? Biar saya dulu. Udah, nggak usah deh, Bapak bisa kok sendiri. Tapi Pak, Bapak kan habis jatuh. Nggak apa-apa, Bapak masih kuat kok. Tadi lagi sial aja, saya. Beneran tidak Bapak. Iya, nggak apa-apa. Kamu masuk kelas aja sana. Sudah jam segini loh. Ya udah deh Pak, saya pergi dulu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya Udah, capek Bapak Dani. Langsung aja, sini tangan kamu. Ingat ya anak-anak,
kepada anak didik ya harus lihat ke belakang, barangkali karena ada alasan apa dia terlambat begitu, dan itu perlu dicontoh sifat dari muridnya yang begitu besar kasih sayang kepada adik dan jiwa penolong kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Itu menurut saya. Terima kasih Bu Siti. Plus buat Bu Siti luar biasa tanggapannya Bapak Ibu. Benar sekali, terkadang kita sebagai seorang guru lupa menanyakan alasan dari anak didik kita melakukan hal tersebut. Baik anak itu nakal, anak itu bolos, mungkin anak itu tidak mengerjakan PR. Padahal mungkin mereka mempunyai sejuta alasan yang kadang kita lupa atau bahkan kita tidak mau mengetahui alasannya. Ya, jangan seperti Pak Guru yang ada di cerita tadi ya, di film tadi, dia tidak mau mendengarkan alasan dari muridnya. Nah, Bapak Ibu, untuk posisi kontrol itu ada 5 posisi kontrol yang ada pada diri guru. Mungkin dari 5-5-nya ini panjenengan atau bahkan saya juga pernah mengalami di posisi itu. Yang pertama posisi penghukum. Kalau posisi penghukum ini gurunya menghardik, marah-marah, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir juga bisa. Yang dilakukan oleh Pak Guru tadi itu berarti posisi awalnya dia itu tadi penghukum. Dia tidak menanyakan alasannya, tidak mau menerima alasan, langsung saja memberikan hukuman. Berarti itu tipe penghukum. Terus biasanya kata-kata yang dilontarkan guru, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan cirinya. Atau mungkin contoh yang lain juga bisa, ini salah satu contohnya. Hasilnya bagaimana? Muridnya memberontak, terus bisa menyalahkan orang lain, atau mungkin berbohong juga bisa, karena tiap hari terlambat kepepet, besok berbohong sama Bapak Ibu. Terus kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kadang bahkan murid tidak memandang gurunya, tidak menganggap si guru tidak memiliki wibawa oleh murid tersebut. Karena apa? Si murid sudah terlanjur benci, sudah terlanjur marah. Terus dampak pada murid akan selalu memulai kesalahan. Kalau kita sebagai penghukum posisinya, ya datang-datang anak sudah datang terlambat, dimarahi, diberi hukuman. Si anak bukan mendapatkan solusi, malah dia akan bagaimana? Mengulangi kesalahan. Posisi yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, kalau tadi contoh dalam video kan menghukum, kalau sekarang posisi merasa bersalah, yang dilakukan guru apa? Berceramah, terus mengatakan seharusnya kamu begini loh, kamu bisa datang terlambat. Guru kecewa sekali, sudah diberi kesempatan 2 kali, kamu masih saja terlambat. Nah, itu ciri-ciri dari kata-kata pembuat orang merasa bersalah. Terus selain itu, guru juga berkata, kamu seharusnya, atau kamu sudah tahu ya, perbuatan terlambat tidak baik, atau perbuatan mencontek tidak baik. Guru lelah sekali memberi nasihat ke kamu. Itu contoh kata-kata pembuat orang merasa bersalah. Terus hasilnya bagaimana? Menyembunyikan atau menyangkal, juga bisa berbohong. Si anak bisa berbohong, bisa menyangkal, bisa menyembunyikan. Misalnya ketahuan nyontek, enggak kok Bu, aku nggak nyontek kok, aku ngerjain sendiri. Terus posisi sebagai teman, gurunya berbuat seperti ini, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nih loh, kalau kamu terlambat, apa kamu tidak kasihani sama Bu Guru? Nanti Bu Guru bisa ditegur loh sama Pak Kepala Sekolah. Dikiranya Bu Guru tidak bisa membimbing kamu. Terus bisa menggunakan kata-kata yang lain. Ayolah, lakukan ini demi Ibu. Ayo, pasti bisa, besok berangkat gak sih demi Bu Guru. Nah, itu ciri-ciri dari kata-kata kontrol sebagai teman ya. Terus hasilnya bagaimana? Itu menyebabkan ketergantungan kepada anak didik kita. Anak kita menjadi lemah dan tidak mandiri, bergantung kepada kita terus. Karena kita posisinya sebagai teman. Terus kalau kita posisi sebagai pemantau, kita hanya menghitung dan mengukur. Terus
Kalau misalnya ada anak yang tidak mengerjakan PR, hanya bertanya, apa peraturannya? Kenapa tidak dikerjakan? Itu sebagai pengatur. Terus dampaknya untuk anak adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, yang terakhir pada manajer. Kalau manajer itu, guru itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk murid. Ya, ketika ada murid yang menyantai tidak langsung dimarahi. Ketika ada anak yang salah, anak yang terlambat tidak langsung dimarahi, tetapi diberi pertanyaan, ditanya dulu kenapa terlambat, sudah tahu jam masuk jam berapa, tidak langsung dijudge, diberi hukuman. Terus misalnya kata-kata yang diucapkan oleh guru, apa yang kita yakini atau apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini lagi. Nah, pada posisi manajer ini, anak-anak itu disuruh membuat solusi atas masalahnya sendiri. Ya, jadi bukan gurunya yang memberikan jalan keluar, tapi si anak mencari jalan keluarnya sendiri. Nah, dampaknya apa? Anak dapat mengevaluasi diri sendiri, bagaimana cara untuk memperbaiki diri. Nah, ini yang diharapkan ada pada diri kita, yaitu sebagai manajer. Nah, mungkin di antara kelima ini yang sering Bapak Ibu lakukan yang mana? Boleh nanti tuliskan di kertas. Pernah melakukan sebagai penghukum, melakukan sebagai pembuat rasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau sebagai posisi manajer. Ya? Rata-rata tidak ada namanya ya. Bertindak sebagai penghukum yang mendidik, menghafal suratan pendek sampai hafal dalam mata pelajaran PAI, yang berarti guru PAI ya. Terus tidak apa-apa ya. Terus, yang kedua, guru bertindak sebagai penghukum, bertindak ini ada yang pernah berposisi sebagai penghukum dan teman. Ada juga lima-limanya pernah penghukum, pernah membuat rasa bersalah, teman, memantau dan manajer. Terima kasih Bapak Ibu. Walaupun kita belum sepenuhnya bisa menjadi manajer, kenapa? Karena harapannya Bapak Ibu guru itu di kelas itu bertindak sebagai manajer, tidak langsung marah-marah, tidak langsung memberi hukuman, tidak juga kita membela atau akrab kepada murid seperti teman, ya, karena itu membuat ketergantungan. Terus yang keenam tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Ketika anak bersalah, jangan langsung dihukum. Tapi apa? Kita stabilitaskan dulu identitas. Ya, misalnya anak terpukul-pukul lari-lari, tahu berangkat siang lalu dimarahi. Kondisi anak, batinnya anak atau mungkin fisiknya itu belum stabil, lagi capek, dimarahi, atau ketika Bapak Ibu pulang nih sampai rumah tiba-tiba pasangan kita atau ibu kita marah-marah, ya pasti kita juga akan apa? Ikut emosi. Nah, ketika anak kita bersalah, anak didik kita bersalah, langkah yang pertama harus stabilitaskan identitas dulu. Kita tanya dulu, kenapa nak kok berangkatnya terlambat? Sudah tahu belum aturan jam masuk sekolah? Kita tanya, kita stabilitaskan dulu identitasnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kamu terlambat, sudah tahu terlambat. Kira-kira alasannya apa? Kenapa kamu terlambat? Tanyakan alasannya kepada anak tersebut. Terus kata-kata yang lain mungkin begini. Oh ya wajar, kamu terlambat. Dulu juga pernah terlambat. Semua orang
Ketika anak bersalah, langkah terakhir itu menanyakan keyakinan. Kita tanyakan kembali, masih ingatkah keyakinannya? Terus keyakinan kelas mana yang dilanggar? Terus yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di akhir ini, di menanyakan keyakinan nanti ada solusi dari anak tersebut. Misalnya anaknya itu kan nyontek, berarti solusinya apa? Solusinya itu berasal dari anak tersebut, anak sendiri, bukan dari guru. Nah, itu kira-kira dari pemaparan bab 1 sampai 6. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Berarti sudah paham semua, G? Kalau sudah, bagian terakhir model refleksi 4F. Saya ambil refleksinya 4F. Ada fakta, feeling, perasaan, finding, temuan, masa depan atau future. Nah, dalam 4F ini yang pertama fakta. Kira-kira siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya tentang fakta? Monggo. Oh, Ibu Tuti. Oke. Bagi fakta apa yang terjadi pada pembelajaran ini atau pada diseminasi ini? Hari ini saya belajar tentang disiplin sekolah di kelas. Kemudian saya belajar tentang model kontrol yang baru saya pelajari hari ini, dan sisi kontrol dan segitiga restitusi. Terima kasih Bu Tuti, luar biasa, tepuk tangan untuk Bu Tuti. Ya, itu tadi kita sudah belajar bahasa kontrol, segitiga restitusi, disiplin positif. Nah, F yang kedua, feeling, perasaannya bagaimana setelah mengikuti diseminasi hari ini? Kira-kira siapa yang mau mengungkapkan perasaannya? Bu Alia, oke. Bu Alia, bagaimana perasaannya Bu Alia setelah mengikuti kegiatan hari ini? Perasaannya senang dan bersemangat setelah mengikuti kegiatan ini. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Alia. Perasaannya senang, bersemangat mendapatkan ilmu baru. Untuk F yang ketiga, temuan atau finding. Menemukan apa dalam materi yang kita pelajari bersama tadi. Kira-kira ada yang mau bersukarela? Bu Nida, oke? Apa yang ditemukan apa dalam materi tadi? Ya. Dalam pengimbasan kali ini saya jadi tahu bahwa dampak pemberian hadiah untuk peserta didik itu berdampak kurang baik, yang mana peserta didik nanti beranggapan bahwa dirinya lebih tinggi, pengetahuannya lebih tinggi daripada peserta didik lain, sehingga itu akan menimbulkan dampak yang kurang baik bagi peserta didik tersebut. Ya, terima kasih Bu Nida. Tepuk tangan untuk Bu Nida. Ya, betul sekali ya, tadi sudah dibahas. Kalau pemberian hadiah ternyata efeknya tidak baik. Yang terakhir, future atau masa depan. Kira-kira kita sudah dapat ilmunya, sudah tahu apa yang akan kita lakukan. Terakhir, siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya? Bu Nana, oke? Kira-kira apa yang akan dilakukan Bu Nana nih? Ya, alhamdulillah hari ini saya mendapatkan banyak pelajaran dari Bu Mawid, dari pemaparan yang sudah disampaikan. Saya berharap pada diri saya sendiri ya, khususnya itu nanti kedepannya saya bisa menerapkan, mempraktekkan posisi kontrol sebagai manajer ya dalam penyelesaian masalah baik di sekolah, di masyarakat, dimanapun, khususnya yang pertama itu di kelas, karena saya dan adalah seorang guru yang harus menerapkan kontrol manajer.